Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bulan Ramadan udah tiba nih, bulan yang penuh berkah. Nah, tentunya kita mau kan jalanin ibadah puasa dan ibadah lainnya tanpa badan yang lesu, agar ibadah dan aktivitas yang kita lakukan di bulan ini tidak terlewat sia-sia. Nah, agar badan tetap sehat dan segar di bulan Ramadan ini, kami punya beberapa tips nih. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Disunahkan mengakhiri waktu makan sahur dengan waktu yang tak jauh dari saat terbit fajar. Telah diriwayatkan dari Anas dari Zaid bin Sabit bahwasanya dia pernah berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa kunma illa solati qala qultu kana qaduru zalika qala khamsina ayat." Yang artinya, kami pernah makan sahur bersama Nabi. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku tanyakan berapa lama jarak antara azan dan sahur. Dia menjawab kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Hikmah mengikuti sunnah Nabi dengan mengakhirkan sahur memang banyak manfaatnya. Bagi tubuh akan mempunyai tenggang waktu yang cukup guna membakar makanan untuk diubah menjadi kalori atau energi, sehingga badan tidak lemas pada siang hari. Yang kedua adalah hindari tidur setelah makan sahur. Kebanyakan orang sering tidur setelah makan sahur. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya karena makan sahur saat masih tengah malam atau jauh dari terbit fajar. Selain tidak mengikuti sunnah mengakhirkan sahur, sholat subuh mungkin tak bisa terjaga dengan baik atau tidak tepat waktu. Keadaan ini akan membuat tubuh kita semakin lemas pada siang hari. Bermalas-malasan tidak dianjurkan dalam Islam, apalagi di bulan Ramadan. Tetaplah aktif melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk amalan-amalan yang mendatangkan pahala serta olahraga ringan. Selain itu, mengerjakan ibadah utama. Anda bisa menyibukkan diri dengan beberapa aktivitas sosial yang juga mendatangkan pahala. Usahakan untuk cukup tidur agar sel-sel otot dan organ tubuh dapat pulih kembali, baik siang maupun malam. Masing-masing orang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan jam tidurnya. Yang penting tidak berlebihan. Tidur berlebihan malah menyebabkan tubuh loyo, kulit wajah kering, dan tidak segar. Usahakan untuk tidur di siang hari maksimal sejam. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan tidur 30 menit di siang hari setara dengan tidur 2 jam di malam hari. Bila selesai menjalankan sholat tarawih, usahakan untuk tidur sesegera mungkin. Hindari begadang dan aktivitas serupa. Sekarang kita sampai ke poin yang kelima. Nah, di poin yang kelima ini, bagi kita yang berpuasa, hendaknya menyegerakan berbuka puasanya. Karena Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa sesungguhnya hamba-hamba yang paling kucintai adalah ia yang lebih menyegerakan berbuka puasanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Oke, lanjut ke poin yang keenam. Nah, di poin keenam ini kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan diawali yang manis-manis seperti buah kurma atau teh manis atau minuman manis yang lainnya. Beliau juga menganjurkan bahwa kita sebaiknya berbuka puasa dengan buah kurma. Jika tidak ada kurma, maka hendaklah kita minum air. Dari Anas bin Malik, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan buah rutab atau buah kurma yang baru saja dipetik, buah segar gitu. Dan barulah beliau melaksanakan sholat. Jika dia tidak menemukan buah rutab, barulah beliau mencari buah tamar atau buah kurma yang sudah lama dipetik. Dan jika dia tidak mendapatkan keduanya, barulah beliau hanya meminum air putih dan barulah ia melaksanakan sholat. Nah, faedahnya apa sih dari kita untuk berbuka dengan yang manis-manis? Karena saat kita berpuasa, tubuh kita tidak memiliki energi, dan di makanan yang manis-manis itu mengandung insulin dari gula, dan insulin itu baik untuk meregenerasi energi kita. Hindari minum air dingin atau air es. Sudah diberitahu di atas, jika tidak ada kurma, minumlah air putih. Saat berpuasa, tubuh akan mengalami kekeringan atau dehidrasi, sehingga jika dibasahi dengan air, akan sangat bermanfaat bagi kesegaran tubuh. Sebaiknya jangan langsung minum air dingin atau air es, karena akan menyebabkan perut kembung.
Juga jangan minum air yang mengandung pemanis buatan, karena minuman tersebut tidak mengandung kalori dan akan menambah kelesuan bagi tubuh. Yang terakhir, jangan minum air bersoda, karena minuman tersebut akan berdampak buruk bagi perut kita. 8. Berbuka puasa dilakukan secara bertahap. Pada saat berbuka puasa setelah makan makanan yang manis, sebaiknya perut beristirahat 30-60 menit untuk hidangan berbuka selanjutnya. Hal ini dilakukan agar lambung tidak kaget dan bekerja terlalu keras. Sebaliknya, saat sahur sebaiknya kita tidak makan terlalu sedikit, karena itu akan mengurangi daya tahan tubuh kita saat berpuasa. Yang kesembilan, mengkonsumsi makanan berserat. Perbanyaklah makan sayur dan buah saat berbuka atau sahur. Selain mengurangi kekeringan tubuh, karena kandungan air dalam makanan berserat cukup tinggi, tubuh juga dapat menahan rasa lapar lebih lama dengan makanan berserat. Hal ini diakibatkan tubuh memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna makanan berserat. Demikian juga daging hewan berkaki 4 dan unggas bisa bertahan lebih lama di perut. Yang ke-10, banyak minum air putih. Pada malam hari dan saat sahur, perbanyaklah minum air putih, serta selingan dengan bahan berkalori tinggi, misalnya madu, kurma, gula, susu, dan lain-lain untuk mencegah dehidrasi atau kekeringan tubuh dari aktivitas di siang hari yang banyak mengeluarkan keringat baik di ruangan terbuka maupun juga di ruangan AC. Mengkonsumsi makanan bergizi. Perbanyak makanan yang mengandung 5 unsur gizi lengkap, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral agar tubuh tetap sehat. Vitamin yang perlu dikonsumsi setiap hari adalah vitamin A, B, dan C yang banyak terdapat pada buah warna merah atau kuning, sayuran warna hijau tua, atau kacang-kacangan. 12. Tetap bersiwak dan mandi. Dianjurkan tetap bersiwak, menyiramkan air dingin pada kepala, dan juga mandi. Bersiwak atau gosok gigi boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Demikian juga tidak ada masalah dengan berkumur dan mendinginkan diri pada badannya. Dalam suatu riwayat disebutkan, Rasulullah pernah menyiramkan air pada kepalanya, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Karena haus atau panas yang menyengat, ibarat tanaman jika kekeringan, maka apabila disiram air, tanaman tersebut akan menjadi segar kembali. Khusus bagi pasangan suami istri. Kebutuhan biologis bagi suami istri tidak terhalang di bulan Ramadan, tetapi dilarang berzina saat berpuasa di siang hari. Untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut dapat dilakukan pada malam hari. Namun harus diingat bahwa menyalurkan kebutuhan biologis ini memerlukan energi atau tenaga tidak sedikit. Apalagi suami dengan istri lebih dari satu. Pertimbangkanlah untuk mengisahkan cadangan energi, supaya tubuh tidak lemas atau aktivitas terganggu saat berpuasa di siang hari. Selain tips-tips di atas, dianjurkan pula bagi pasangan suami istri yang ingin menyalurkan zima di malam hari agar menambah makanan dengan kandungan mineral yang tinggi, terutama zat besi. Konsumsi zat besi yang rendah akan menyebabkan rendahnya kadar Hb yang merupakan kunci utama rendahnya perolehan energi dalam tubuh. Oleh karena itu, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi sumber zat besi, misalnya hati, daging merah, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Selain itu juga makanan dengan kalori yang tinggi, dan tidak mengapa mengkonsumsi suplemen vitamin serta mineral dalam kemasan apabila konsumsi makanan kita tidak dapat menjamin kebutuhan tubuh untuk melakukan aktivitas. Nah, yang terakhir, supaya kita badannya sehat, kita pasti perlu olahraga. Namun kalau olahraga berat di saat puasa itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu sangat menghabiskan energi kita yang kita perlukan pada saat puasa. Sarankan kita melakukan olahraga-olahraga yang ringan aja, seperti jalan-jalan. Karena sekarang lagi ada COVID-19, mungkin kita bisa jalan-jalan di rumah, muter-muterin ruang tamu gitu kan. Atau mungkin kita bisa juga yoga kan itu tidak membakar kalori dengan sangat banyak ya. Lalu ya paling tidak stretching lah pagi-pagi. Lalu ya itu aja sih sebenarnya, kita harus tetap teratur olahraga ringan di rumah pada saat kita puasa. Nah, karena di bulan puasa ini pahala kita
sama Allah dilipat gandakan di setiap kali kita melakukan kebaikan. Maka ayolah kita sama-sama memperbanyak kebaikan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kesempatan kita bisa hadir, kita dapat diberikan, ini adalah suatu berkah sebenarnya. Kita dapat diberikan hidup sampai kita dapat merasakan bulan Ramadan ini. Itu sebuah berkah yang sangat luar biasa, dan kita harus manfaatkan dengan mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Itu kita harus selalu mengambil apapun kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah, karena Allah pasti akan memberikannya kepada kita. Dan apalagi di saat bulan Ramadan seperti ini, Allah sangat-sangat dermawan sekali. Dia akan melipat gandakan pahala yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diberikan pahala yang berkali-kali lipat. Maka dengan seperti itu, agar dapat terus melakukan kebaikan, dapat melakukan ibadah terus dan mendapatkan pahala, kita harus menjaga kesehatan kita. Kesehatan kita harus jaga, nikmat kita harus disyukuri, karena itu sesungguhnya adalah suatu nikmat yang diberikan kepada Allah dan itu tiada taranya. Jikalau kita tidak memiliki kesehatan, kita tidak bisa beribadah kepadanya, tidak bisa mencari ridhonya, kita tidak bisa tanpa kesehatan tersebut. Maka sebagai wujud rasa syukur, mari kita semua menjaga kesehatan kita. Sekian dari video kami, semoga tips yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton video kami, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.